Halo teman-teman, sahabat Jari Pelawi Chess. Ada yang menarik nih dari pertandingan Natalie Zebza versus Irene Karisma. Apa menariknya? Begini teman-teman, diciptakan peluang untuk pertukaran satu menteri dengan 3 perwira. Hal itu dikonsep untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Langsung saja kita saksikan pertandingan Natalia Zebza melawan Irene Karisma Sukandar di IWS Cup 2027 Jakarta, Indonesia. Selamat menyaksikan. Irene Karisma Sukandar memulai dengan pion E 2 langkah dan Natalia Zebza memulai pion C 2 langkah. Terbentuklah pembukaan Sicilian di papan. Putih menaikkan kuda ke F3 dan hitam menaikkan pion D 1 langkah. Setelah Irene menaikkan pion D 2 langkah mengajak pertukaran dan hitam menyambutnya. Pion kali pion dan pion dipukul oleh kuda. Hitam menaikkan kuda ke F6 dan putih meresponnya. Menaikkan kuda sekaligus melindungi pion yang ada di E4. Lalu hitam menaikkan pion A 1 langkah, terjadilah variasi Nadov di papan. Melihat kondisi ini, putih langsung melangkahkan agresif, menaikkan gajah ke G5, sekaligus posisinya mengancam posisi kuda. Hal ini diabaikan sementara oleh hitam, langkahkan atraktif, menaikkan pion E, sekaligus mempersiapkan petak gajah hitam keluar ke E7. Putih menaikkan pion F2 langkah, menjaga posisi gajah. Dan respon hitam, perhatikan teman-teman, di sini ada langkah krusial yang dilakukan oleh kedua pemain. Tujuan dari putih saya akan terangkan nanti ke depan, 2 atau 3 langkah ke depan. Hitam menaikkan kuda ke D7. Jelas, apabila kuda dimakan, maka di-backup oleh kuda kembali. Setelah putih menaikkan menterinya ke F3, lalu hitam menaikkan pion mengancam gajah. Gajah mundur. Langkah krusial tercipta di sini. Setelah hitam menaikkan gajah dan melindungi kuda, maka Irene melakukan rokade panjang. Dan langkah hitam tidak melakukan rokade pendek teman-teman, tetapi dia menaikkan pion G2 langkah dan mengancam gajah. Hal ini dimanfaatkan langsung oleh Irene. Perhatikan, kondisi seperti ini langsung dipukul oleh pion karena hitam ingin kudanya di E5 sekaligus mengancam menteri. Itulah makanya pion dikorbankan. Tetapi hitam tidak menyadari ini akan terjadi 3 tukar 1. Dan Irene Karisma Sukandar melakukan hal itu pada saat menterinya diancam oleh kuda. Langsung pion pukul kuda. Itulah yang dilakukannya. Tidak mungkin posisi gajah pukul pion teman-teman. Dia akan lebih memilih pukul menteri dengan kuda. Inilah yang dilakukan oleh Natalia. Lalu Irene memukul kembali gajah dengan pion. Posisi mengancam menteri. Tetapi di sini hitam tidak memakan pion, melainkan menterinya ditempatkan di A5. Lalu putih melanjutkan aksinya memukul kuda dengan pion. 3 tukar 1. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya hitam sudah kewalahan nantinya ke depannya. Karena posisi raja putih sudah sangat aman di jalur C. Setelah benteng digeser, maka gajah dinaikkan oleh putih ke F6 dan hitam menaikkan gajah ke D7. Lihat langkah berikutnya yang dilakukan oleh Irene sangatlah atraktif. Bagaimana dia bisa melihat peluang ataupun menciptakan peluang dengan kondisi seperti ini. Jelas perwira sudah unggul, dia menaikkan gajah dan berusaha melindungi pion. Setelah benteng mengancam gajah, langkah mudah sekali menaikkan pion untuk menjaga gajah sekaligus mengancam posisi benteng. Tapi di sini teman-teman, jika kita berandai sementara, ada peluang hitam untuk mendapatkan keuntungan tukar benteng dengan tukar 2 perwira. Apabila ini hal yang dilakukan yang memukul dengan gajah, kita kembali dulu, kita berandai. Hitam kita berandai memukul pion, maka jelas gajah memukul benteng, lalu pion memukul kuda. Terjadilah pertukaran 1 benteng dan 2 perwira. Nah, seperti itu dia konsepnya. Setelah benteng pukul pion, jelas pion pukul gajah. Kita kembali ke partai aslinya. Dengan kondisi seperti ini, teman-teman, kita kembalikan dulu. Tidak memukul pion ya, hitam.
Melainkan Natalia di sini mengambil langkah berbeda. Apabila tadi memukul pion seperti yang tadi hasilnya teman-teman. Dia memukul gajah dengan benteng. Dan jelas pion memukul benteng. Dan hitam melangkahkan ke G5 sekaligus skak. Setelah raja bergeser, dia mengambil keuntungan memukul pion yang ada di F6. Lalu Irene Sukandar tidak mentok ataupun tidak buntu, menggeser benteng ke jalur G, mencoba menguasai dan ada ancaman nanti skak di G8. Hal itu diketahui, langsung saja raja naik sekaligus mengambil posisi pion. Lagi-lagi di sini Irene menciptakan sedikit konflik ya teman-teman, menaikkan kuda seolah-olah melakukan pengorbanan. Tetapi kita berandai dulu, apabila itu dipukul oleh pion, sangat fatal akibatnya. Teman-teman juga sudah bisa melihat ya, apabila dituduh dipukul oleh pion, maka kuda akan naik ke D5, mencakar raja dan menteri. Kita kembalikan lagi ke partai aslinya. Dengan kondisi Irene menaikkan kuda, maka hitam, langkah aslinya, dia lebih menjaga dan menurunkan raja, menjaga posisi benteng agar tidak ke G8. Lalu putih memukul pion dengan kuda, ada ancaman kepada pion, lalu pion di backup oleh gajah, sekaligus mengancam pion yang ada di F3. Lalu Irene menaikkan gajah seolah-olah mengajak pertukaran, tetapi ditolak oleh hitam. Dia lebih menggeser benteng, berusaha mengancam kuda. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Irene adalah menaikkan pion A1 langkah. Jelas terlihat di sini dia memainkan tempo melihat pergerakan hitam. Jika teman-teman memperhatikannya, setelah menteri mengancam posisi kuda 2 kali, benteng dan menteri mengancam kuda. Langsung di sini posisi gajah. Ada ancaman skakmat nantinya benteng ke G8. Maka dari itu, menteri mempersiapkan jalan bagi raja, menteri ke H4. Tetapi Irene langsung melancarkan aksinya, benteng turun dan skak. Dan setelah raja naik, lihat, langsung benteng pukul benteng. Tidak akan bisa dimakan teman-teman, benteng itu oleh raja. Makanya dia pukul pion dengan kondisi ini. Apabila kita berandai, setelah benteng pukul benteng, kita berandai raja hitam pukul benteng. Inilah yang akan terjadi. Open skak, karena benteng sudah standby di D1. Menteri akan mati konyol. Kita kembali ke partai aslinya. Dengan kondisi seperti ini, gajah pukul pion. Itulah yang dilakukan oleh hitam, sekaligus mengancam benteng. Lalu Irene buat langkah inisiatif kembali, menaikkan benteng dan mengancam raja, skak di D7. Jelas di sini raja naik agar tidak mati untuk langkah berikutnya. Setelah raja naik, maka putih memukul pion yang ada di F7, posisi skak. Dan di sini posisi Natalia menyerah karena sudah mustahil untuk bisa melawan 5 perwira. Posisi gajah akan tumbang. Ini apabila kita lanjutkan, raja bergeser dan benteng memukul gajah. Di mana kesalahan dari hitam? Kita bisa flashback teman-teman dan mempelajarinya. Kita berandai kepada posisi awalnya, bagaimana menteri dikorbankan kepada 3 perwira. Hal ini dikonsep oleh Irene. Setelah hitam menaikkan pion dan mengancam gajah, hitam bertujuan agar kudanya bisa ke E5. Dipersilahkan oleh Irene. Sekaligus pion mengancam kuda. Beranggapan hitam bisa mengancam menteri dan menteri mundur. Tentu tidak. Hitung-hitungan telah dilakukan oleh Irene. Dia mendapatkan 3 perwira, maka dia pukul kuda dengan pion. Dan harus ini yang seperti terjadi. Tidak bisa dirubah apabila hal itu telah dipilih oleh hitam. Ambil pelajaran penting ya teman-teman. Jika kalian menemukan konsep seperti ini pada saat bertanding, ambillah, tukarkan saja menteri dengan 3 perwira. Maka berdampak fatal nantinya kepada hitam. Seperti ini jadinya. Kita telah sampai ke penghujung video. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum, tolong dilaksanakan. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.